Hello, welcome everyone. Kabar kalian gimana nih? Ada yang seneng gak hari ini? Atau malah kalian lagi ngerasa sedih? Cuk, gak usah sedih ya, nangis, cantik, ganteng, gak usah sedih. Karena kali ini aku mau ngajakin kalian seru-seruan nih di podcast ini dengan materi yang menarik banget untuk didengerin. Oke, kenalin aku Nadia Ayu Maharani, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan prodi bimbingan dan konseling. Akan membersamai kalian dalam podcast ini lagi. Selamat datang di konseling online Akap Konsen Podcast. Nah, topik kali ini bakalan jreng banget guys, sumpah. Rata-rata dari kalian tuh pasti relate banget sama materi ini. Apalagi kaum wanita sosialitas, say. Ya, bahasan kali ini adalah tentang insecure. Kalian pernah dengar gak sih kata-kata insecure gitu? Pasti udah rame banget ya di kalangan sosial media yang bilang insecure gitu. Udah kuduga sih kalau kalian dengar satu kata ini langsung ngerasa satu refleksi dalam batin kalian, karena kalian ini rada sedikit baper dengan kata insecure. Ya, tanpa basa-basi, ikutin terus ya podcast kali ini. Sebelumnya nih, aku mau nanya sama kalian, apa yang terlintas di benak kalian kalau kalian lihat cewek-cewek cantik yang kece badai membahana kayak yang ada di TikTok itu? Aku pasti bisa menebaknya, Pips. Pasti 40% di antara kalian kaum perempuan ini ngerasa iri, terus langsung ngerasa merendah kalau kalian itu nggak cantik, terus kalian nggak bisa kayak dia yang cantik banget. Seakan tak sengaja menjatuhkan kepercayaan diri kalian karena selalu ngerasa kurang terus ya. Terus lagi nih, semisal kalian punya temen yang duitnya banyak, ya yang royal gitu deh, banyak duitnya, beli ini beli itu, nggak mikirin harganya, belanja sana sini, duitnya nggak habis lagi. Kadang kalian juga mikir, ini orang duitnya nggak bisa habis. Terus dalam diri kalian itu pasti nggak perlu lama muncul perasaan iri. Kalian langsung ngebatin, apaan aku punya duit banyak. Secara gak sadar kalian tuh selalu merasa kurang dengan keadaan yang sekarang. Semua pencapaian orang yang kamu lihat tuh pokoknya bisa nggak bisa, kalian harus dapetin dengan ambisi yang kuat itu. Aduh, asli dah, pemikiran kayak gini tuh bakalan gak worth it banget untuk hidupmu ke depannya. Sadar gak ya, kalian ini generasi milenial di era yang serba modern ini selalu aja berusaha buat menuhin segala keinginan kalian. Ada tren ini, kalian ikut. Ada tren itu, kalian juga pengen ikut. Temennya beli ini, kalian ikutan beli. Anyway, gimana nih kabar kalian yang selalu nurutin keinginan yang gak penting itu? Selalu boros. Duit aman gak ya? So pasti sih, duit cepet habis kalau kalian terus-terusan nurutin keinginan. Terus kalau duitnya habis, cari di mana ya? Aduh, biasanya nih anak-anak bau kencur bilang kayak gini, kan kalau duitnya habis bisa minta tuh kak sama mama sama papa. Dipikir cari uang itu gampang apa ya? Kayak metik pohon. Salah, maksud aku kayak metik daun di pohon. Enggak guys, aku tuh cuma bercanda ya. Ya kalau duitnya habis karena pengeluaran kalian banyak, seharusnya kalian itu bisa lebih mikir gimana caranya ngehemat uang yang udah dikasih untuk kalian itu. Seharusnya kalian bisa lebih belajar untuk mengontrol keuangan agar hidup menjadi sederhana. Nggak usah takut kalau dicap sebagai orang yang miskin atau kampungan. Pola hidup sederhana memberikan sejuta kebaikan untuk jangka waktu di masa depan yang akan datang. Perlu menjadi peringatan ya. Kalian jangan pernah sepelein yang namanya uang. Cari uang itu susah banget, Pips. Cuma ngabisinnya aja yang cepat.
Sebelum kalian lebih jauh nih bahasannya tentang insecure dan hidup sederhana, kalian harus tahu dulu apa sih pola hidup sederhana yang sebenarnya. Sesuai dengan pendapat yang dipaparkan situs web Money Under 30, hidup secara sederhana diartikan sebagai pola hidup yang terlihat tidak berlebihan dan minimalis. Konsep hidup yang sederhana memunculkan kenyamanan tersendiri bagi kehidupan orang. Garis besarnya, kamu gak tampil secara berlebihan dan gak menonjolkan apapun yang kamu miliki. Itulah yang dinamakan dengan pola hidup sederhana. Tapi yang menjadi perhatian saat ini adalah manusia banyak banget yang menolak pola hidup sederhana dalam kesehariannya. Kelihatan miris banget ya guys. Mereka menganggap dengan hidup sederhana ini tak mampu mencukupi standar kepuasan yang dimilikinya. Kok bisa ya? Mereka tuh berpersepsi seperti itu. Kayaknya nih orang-orang yang pemikirannya kayak gini nih kurang bersyukur banget deh dalam hidupnya. Aduh, gak bisa dibiarin ini. Mindsetnya pun harus diubah. Sekarang kalian udah tahu definisi dari hidup dengan sederhana. Terus, kapan ya pola hidup sederhana ini harus diterapin? Mungkin beberapa dari kalian itu masih ada yang kebingungan. Kapan kita terapin pola hidup sederhana dan kapan kita memenuhi keinginan kita? Kamu dapat menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupanmu sehari-hari. Kesederhanaan dalam hidup ada baiknya ditanamkan sejak dini ketika kamu masih kecil dan dari lingkup keluarga. Jika siklus kesederhanaan sudah tertanam dalam jiwa individu, itu akan lebih mempermudah perjalanan ke jangka waktu depan yang lebih panjang. Dan tentunya dengan hidup sederhana, kalian akan menjadi lebih positif untuk kedepannya. Oke, banyak banget nih dari kita yang belum tahu ya manfaat hidup sederhana. Sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh banyak banget ya manfaat dari hidup sederhana. Kalau kalian mau menyadari itu, aku ada beberapa manfaat nih yang menurut aku benar-benar worth it diterapin. Karena hidup sederhana ini memiliki banyak keunggulan. Manfaat yang pertama, hidup dengan pola sederhana membuatmu lebih memiliki energi yang positif dengan terlihat apa adanya. Jadi gini, kalau kalian itu hidup sederhana, kalian bakalan tampil seadanya, tidak berlebihan dan gak terlalu menor gitu sih. Nah, kesederhanaan itu bisa munculin energi-energi positif yang ada di dalam diri kalian. Jadi aura-aura positifnya ini bakalan muncul kalau hidup kalian itu emang sederhana aja, gak berlebihan gitu. Kan kalau yang sederhana juga enak dilihat ya daripada yang berlebihan. Terus manfaat yang kedua, tampil apa adanya secara sederhana akan lebih membuatmu hemat waktu. Ya, kalau kalian sadar, hidup sederhana tuh nggak bikin kalian repot. Kalian nggak perlu banyak menghabisin waktu untuk memikirkan atau mengomentari pencapaian orang lain. Kalau kalian hidup sederhana, berarti kan kalian udah bisa menerima keadaan kalian. Jadi, kalian bisa berfokus pada pengembangan diri kalian. Kalaupun kalian nggak bisa hidup sederhana, kalian pasti cenderung akan mengomentari orang lain. Pasti pengen ini, pengen itu, terus mikirin gimana caranya ya biar aku bisa kayak dia. Ya karena itu tadi, kalian belum menerima keadaan. Dan manfaat yang ketiga, manfaat yang terakhir, kesederhanaan dapat membantumu untuk memunculkan identitas diri yang kuat di lingkungan sekitar. Ya tadi udah aku paparin juga, kalau kamu hidup dengan lebih sederhana, orang-orang tuh bakalan lebih gampang mengenalin kamu. Orang-orang jadi lebih suka dan lebih mungkin identitas kamu juga akan lebih muncul ya nanti kalau kalian berpartisipasi di lingkungan sekitar, karena kesederhanaan kalian itu membawa banyak hal baik untuk lingkungan sekitar. Nah guys, itu tadi
beberapa manfaat ya yang menurut aku berguna banget untuk hidup kalian. Jadi jangan sungkan buat hidup sederhana ya. Terus gimana sih Kak caranya hidup dengan pola sederhana? Aku masih bingung Kak. Aku nggak tahu sederhana yang Kakak maksud itu kayak gimana. Sebenarnya menerapkan pola hidup sederhana ini cukup mudah apabila kalian itu niat. Cuma ada beberapa langkah kok guys, kalau menurut aku sendiri. Dan langkahnya pun nggak sulit menurut aku ya. Oke, kita langsung aja ke penjelasan selanjutnya ya. Nah, di sini ada 4 langkah cara hidup dengan pola yang sederhana. So, langkah yang pertama, jadilah dirimu sendiri. Be yourself, guys. Karena jadi diri kamu sendiri akan jauh amat lebih baik ketimbang kamu selalu ingin mengikuti orang lain. Bila dalam hidupmu itu kamu selalu membuat penampilan atau pencapaian orang lain sebagai standar untuk pencapaian diri kamu sendiri, itu salah banget ya guys. Fatal banget kalau kalian punya pemikiran yang kayak gitu. Hal yang perlu kalian sadari, sesungguhnya tiap orang itu punya standarnya masing-masing guys. Jadi kalian itu nggak perlu panik, nggak perlu ngerasa takut kalau pencapaian kalian belum setinggi pencapaian orang lain. Karena kalian itu punya standarnya masing-masing, standar pencapaian kalian dalam hidup itu tuh udah ditentuin sama Tuhan. Jadi tetap jadilah dirimu sendiri aja, nggak usah ngikutin orang lain, nggak usah ngomentarin orang lain, nggak usah ngepengenin apa yang dimiliki orang lain, nggak usah melebih-lebihkan sesuatu yang ada di dalam dirimu. Apa yang kamu miliki itu harus dijaga dan dirawat dengan baik ya. Next, lanjut ke langkah yang kedua. Kamu harus lebih bersyukur. Ingat, bersyukur, harus banyak-banyak bersyukur. Rasa syukur yang tinggi ini sangat penting dimiliki oleh setiap orang. Karena kalau kamu udah bisa bersyukur dengan keadaan sekarang, itu berarti kamu nggak maksain hal-hal yang belum kamu dapat. Seenggaknya kamu kan udah menerima keadaan kamu sendiri ya. Bersyukur dapat menjadi landasan dalam kehidupan agar kamu memiliki hati yang lebih tenang. Langkah yang ketiga, kamu harus belajar untuk mengendalikan dirimu. Pernah nggak sih kalau kalian itu ngerasa nggak bisa mengendaliin diri kalian? Kalian ngerasa kalau kalian itu lepas kontrol, terus kalian ingin ngelakuin semua hal asal keinginanmu itu terpenuhi. Pernah nggak sih? Nah, kadang aja aku juga pernah kayak gitu guys. Makanya kalian itu harus belajar mengendalikan diri, mengendalikan emosi, hawa nafsu. Jadi kalau kalian melihat punya orang lain atau yang dimiliki orang lain, kalian itu nggak cepet ngerasa pengen kalau kalian bisa ngendaliin diri kalian. Itu juga yang mendukung hidup sederhana. Dan langkah yang keempat, aturlah gaya hidupmu sesuai dengan kemampuanmu. Ini sih yang kayaknya sering ditolak sama warga-warga plus 62 ya. Banyak ya sekarang yang suka gaya, yang OOTD, outfitnya pada bagus-bagus, tapi mereka tuh maksain. Jadi maaf ya, bukannya menyinggung atau apa, mereka tuh kayak memaksa keadaan gitu loh. Kayak semisal kalian pengen outfit yang baru keluar, mungkin kayak sepatu Korea yang buatan Korea yang mungkin mahal. Nah kalian itu nggak punya uang, terus kalian pengen banget sepatu itu, terus ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak bagus, atau kalian minjem uang ke orang lain yang malah ngebuat kamu nambahin beban itu. Nah, nggak apa-apa sebenarnya kalau kalian itu emang main bergaya, tapi ya itu harus disesuaikan dengan kemampuan. Kamu nggak perlu memaksa untuk bergaya hidup mewah atau fashionable ya. Kayak orang lain itu nggak perlu, karena tampil apa adanya membuat kamu lebih cantik dan lebih tampan karena aura-aura kesederhanaan ini.
setelah kalian ikutin podcast ini dari awal sampai akhir, kalian jadi tahu kan, kalian jadi mikir kalau hidup sederhana tuh punya banyak segudang manfaat ya. Dan dengan hidup sederhana tuh membuat kamu lebih baik untuk masa depannya. Tentu aja hidup sederhana ini ngentengin banget buat kamu ya. Hidupmu juga terlihat lebih fresh, lebih plong. Hidup sederhana ini gak bakalan bikin kamu kelihatan cupu atau miskin. No, gak kayak gitu ya. Emang sih kebanyakan orang tuh punya pandangan yang salah tentang sederhana. Gak selamanya kesederhanaan akan bernilai negatif dalam dirimu. Seseorang yang mengerti keadaan dalam hidupnya pasti tak akan memaksakan sesuatu untuk dimilikinya. Eits, jangan hilang dulu guys. Aku mau nyampein satu kalimat dari seorang pujangga bernama Pramudia Anantatur. Kalimatnya ini bagus banget guys, soal kesederhanaan. Jadi gini kalimatnya. Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebatnya hanya tafsirannya. Aku ambil ini karena kayaknya relate banget sama materi dalam podcast kita kali ini ya. Dalam kehidupan memang banyak hal-hal hebat yang tampil dengan sederhana. Bahkan sepertinya banyak momen berharga dalam hidup datang dari hal-hal kecil yang luput kita perhatikan. Karena kita terlalu sibuk mengurus kebalikan yang terlihat tidak berguna. Jangan takut ya buat hidup sederhana karena kamu akan merasakan keberhargaan dalam hidupmu saat kamu mendapati kesederhanaan. Oke, semoga ke depannya kamu lebih mensyukuri hidupmu ya, babes. Thank you for your attention today. Bye-bye. See you next time. Makasih ya.